Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Civic Rangers, selamat datang dan bergabung di channel Civic Ed. Video pembelajaran materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi PPKN di kelas 11 bab 2 yang membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, dan yang kedua, kita akan mempelajari mengenai hakikat demokrasi. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai dinamika demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang membangun kehidupan demokratis. Yang pertama adalah kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar di bab 2 ini adalah 3.2, yaitu menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami hakikat demokrasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk upaya untuk membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di masa sekarang. Yang pertama, makna demokrasi. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Kedua kata ini apabila digabungkan akan membentuk kata baru dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi yang artinya pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat di sini dimaknai sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu berada di tangan rakyatnya. Demokrasi secara istilah salah satunya diungkapkan oleh seorang tokoh yang merupakan Presiden ke-16 Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengungkapkan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pengertian ini, Abraham Lincoln menekankan bahwa rakyat bebas berpolitik tanpa adanya tekanan. Hal ini sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri, di mana yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Yang kedua, rakyat berperan menentukan dan memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama bangsa dan negara. Dan yang ketiga, kebebasan dan demokrasi itu tidaklah sama. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan sehingga kebebasannya bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Tokoh lainnya yang mengungkapkan pendapat tentang demokrasi adalah Polybius. Polybius mengungkapkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang lahir sebagai reaksi terhadap pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan akibat dari melencengnya sistem pemerintahan yang sebelumnya. Polybius menjelaskan, bentuk pemerintahan monarki adalah bentuk pemerintahan tertua. Namun, karena raja tidak lagi menjalankan kepentingan umum, maka bentuk pemerintahan itu berubah menjadi tirani. Pada bentuk pemerintahan tirani,
para penguasa bertindak sewenang-wenang, sehingga menimbulkan terjadinya pemberontakan oleh kaum bangsawan untuk kepentingan bersama, sehingga bentuk pemerintahannya berubah menjadi aristokrasi. Dalam pemerintahan aristokrasi, bangsawan lama-kelamaan bertindak buruk dan sewenang-wenang, sehingga menimbulkan terjadinya perubahan dalam bentuk pemerintahan, yaitu menjadi oligarki. Dalam bentuk ini, rakyat terugikan karena tidak adanya keadilan, sehingga rakyat memberontak dan mengambil alih kekuasaan, hingga bentuk pemerintahannya berubah menjadi demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kebebasan, namun lama-kelamaan kebebasan ini menjadi semakin meluas dan semakin bebas dari aturan-aturan, sehingga bentuk pemerintahannya berubah menjadi oklorasi. Pada bentuk pemerintahan oklorasi, lama-kelamaan akan memunculkan satu orang yang kuat untuk mengambil alih kekuasaan, sehingga bentuk pemerintahan kembali lagi menjadi monarki. Dalam Pancasila, nilai-nilai demokrasi dituangkan pada sila keempat Pancasila. Sila ini mengamanatkan agar masyarakat menerapkan dan mengutamakan musyawarah ketika menyelesaikan suatu persoalan. Setiap orang saat bermusyawarah diberikan hak untuk berpendapat. Tujuan bermusyawarah sendiri adalah untuk mencapai suatu kata mufakat. Berikutnya adalah asas pokok demokrasi. Ada dua asas pokok demokrasi. Yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak untuk turut andil dalam proses pemerintahan. Rakyat juga memiliki hak untuk mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Salah satu contohnya adalah kesempatan rakyat untuk memilih wakil rakyat, misalnya pada pemilihan anggota DPR, rakyat juga bisa menyampaikan aspirasi apabila pemerintah kurang berjalan dengan baik. Yang kedua adalah pengakuan hakikat serta martabat manusia. Setiap warga negara memiliki persamaan hak. Pemerintah melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman, melindungi hak asasi manusia dari tiap warga negaranya, serta memperlakukan rakyatnya secara adil, yaitu bebas dari tindakan sara. Contohnya adalah negara menjamin hak rakyat untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan yang sama, hak bebas memeluk, dan menjalani kewajiban agamanya. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi demokrasi. Demokrasi berbeda-beda pelaksanaannya di tiap negara, bergantung pada sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman inilah yang menciptakan berbagai macam bentuk demokrasi, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 hal, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Klasifikasi berdasarkan titik berat perhatian ada 3 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan bidang ekonomi. Biasanya demokrasi formal ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material menghilangkan perbedaan ekonomi dan persamaan dalam bidang politiknya diabaikan atau dihilangkan. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Lalu, yang ketiga, demokrasi gabungan, yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau liberal, yang berdasarkan pada kebebasan atau individualisme, yang mana kekuasaan pemerintah terhadap rakyatnya dibatasi, dan demokrasi rakyat atau protelar yang berdasarkan pada paham Marxisme komunisme, yang mana kehidupan sosial di dalamnya tidak mengenal kelas sosial, dibebaskan dari kepemilikan pribadi, kekerasan juga dipandang sebagai alat yang sah dalam pemerintahan ini. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Dalam demokrasi langsung, rakyat ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum secara langsung. Pada demokrasi tidak langsung, pelaksanaan demokrasinya dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Yang ketiga adalah prinsip demokrasi. Ada dua prinsip demokrasi, yaitu prinsip demokrasi yang diungkapkan oleh Henry B. Mayo yang memuat 6 prinsip dan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Al-Amudi yang memuat 11 prinsip. Berikut adalah 6 prinsip menurut Henry B. Mayo dan 11 prinsip menurut Al-Amudi. Nah, itu tadi materi mengenai hakikat demokrasi. Untuk dinamika demokrasi dan membangun kehidupan demokratis akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.